Sebagai warga dari suatu negara yaitu Indonesia, kita memiliki status sebagai warga negara. Warga negara merupakan orang-orang yang mendiami suatu wilayah atau negara dengan disertai oleh ikatan hukum, sehingga warga negara berada dalam kontrol politik yang membawa hak untuk berpartisipasi terhadap keberlangsungan politik negara mereka. Hal-hal mengenai kewargaan dapat dipelajari melalui studi kewargaan. Menurut KBBI, studi adalah kegiatan belajar, kajian ilmiah, dan hal lain yang merujuk pada kegiatan pembelajaran dan pendidikan. Sedangkan menurut Moh Ihsan DKK tahun 1998, studi adalah usaha sadar untuk mempelajari, meneliti, menyelidiki, membaca, menganalisis, menanyakan, merenungkan, membandingkan, memikirkan, atau merefleksikan secara mendalam serta seksama tentang suatu hal yang menjadi objek pengamatan, dan masih banyak lagi pengertian dari studi yang lain. Sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai kewargaan. Menurut KBBI, kewargaan adalah suatu hal yang berhubungan dengan warga dan keanggotaan. Warga dan keanggotaan di sini kita rujuk kepada negara. Jika merujuk kepada negara, kewargaan ini adalah suatu hal yang berhubungan dengan warga negara beserta dengan keanggotaannya pada suatu negara. Warga negara adalah sekumpulan individu yang berada dalam suatu kontrol politik yang sama dengan diikuti oleh hak-hak mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik di dalamnya. Dari penjelasan mengenai studi dan kewargaan di atas, maka dapat ditarik bahwa definisi dari studi kewargaan adalah suatu bidang yang mempelajari, menelaah, mendiskusikan, menganalisis secara mendalam, bahkan meneliti hal-hal yang terdapat dan yang terjadi dalam lingkup kewargaan yang merupakan suatu hal yang berhubungan dengan warga negara dan keanggotaannya. Hal-hal yang dipelajari dan diteliti dalam studi kewargaan ini meliputi beberapa hal di dalamnya, seperti dari segi spiritual, ekonomi, sosial, politik, yuridis, budaya, dan bahkan dari segi pertahanan dan keamanan. Tujuan utama dari keberadaan studi kewargaan ini adalah untuk lebih membuka lebar pengetahuan masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa mengenai negara, warga negara, serta hubungan di antara keduanya, dan juga keanggotaan yang terdapat di dalamnya dalam rangka menciptakan warga negara yang memahami makna kewargaan sendiri. Berbicara soal studi kewargaan, studi ini memiliki kaitan yang erat juga dengan suatu pembahasan dalam ilmu politik yaitu representatif. Representatif menurut KBBI adalah kemampuan secara cakap dan tepat untuk mewakili. Dalam ilmu politik, representatif ini biasa disebut dengan representasi politik yang memiliki arti kepentingan, nilai, dan tujuan dari warga negara yang diwakili oleh sistem politik yang dibangun oleh politisi, terutama politisi yang berada dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Hal-hal mengenai representatif dan representasi ini dijabarkan lebih lanjut di bagian berikutnya. Beberapa deskripsi mengenai representasi dapat kita pahami dari buku Studying Culture, Practical Introduction, karya Judy Giles dan Tim Middleton, yang menyebutkan 3 arti dari representasi, yaitu to stand in, untuk menggantikan keberadaan seseorang, to speak or act on behalf, yaitu untuk berbicara atau bertindak atas nama seseorang, dan to represent, di mana seseorang melaksanakan atau mengatakan suatu hal yang sudah dilakukan atau dikatakan sebelumnya. Pendapat lain dari Stuart Hall mengenai representasi tertulis dalam bukunya yang berjudul Cultural Representation and Signifying Practice. Menurut Hall, terdapat 2 unsur penting dalam merepresentasikan sesuatu, yaitu makna yang muncul dalam pemikiran setiap individu dan bahasa yang berfungsi untuk menyebarluaskan makna tersebut ke publik. Berdasarkan kedua unsur tersebut, Hall mengartikan representasi sebagai suatu kejadian, di mana terdapat makna dari banyaknya objek dan subjek yang kita perhatikan, yang kemudian makna tersebut dipublikasikan. Dalam hal representasi, kita akan membahas Omnibus Law. Omnibus Law rasanya begitu asing di telinga masyarakat Indonesia. Konsep Omnibus Law ini pertama kali diungkapkan oleh Joko Widodo sebagai program pembangunan dalam rangka merealisasikan visi misi Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia. Lalu, apa sih yang dimaksud Omnibus Law? Istilah Omnibus Law ini merupakan suatu undang-undang yang dibuat untuk menyederhanakan isu-isu besar dalam undang-undang yang lebih sederhana. Menurut Mahfud MD, istilah Omnibus Law ini pertama kali tidak berkaitan dengan hukum. Pasalnya, pada tahun 1830-an, tepatnya di Paris, istilah tersebut ditunjukkan pada nama bus yang mengangkut barang sekaligus mengangkut orang. Karena saat itu bus mengangkut orang dan barang dilakukan secara terpisah, sehingga saat ada penyederhanaan, bus tersebut dinamakan omnibus.
Lalu praktik Omnibus Law ini pertama kali dilakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 1888 dengan sebutan Omnibus Bill. Dan pada perkembangannya pada tahun 1967 konsep Omnibus Law ini semakin populer serta telah diadopsi oleh hukum Indonesia. Pengadopsian Omnibus Law di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini akan menggantikan peran lebih dari 80 undang-undang dengan jumlah pasal sebanyak lebih dari 1.200 pasal. Klaster yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdiri dari 11 klaster. Jika dilihat secara sekilas, perumusan Omnibus Law ini sangat bermanfaat karena menyatukan beberapa undang-undang menjadi satu undang-undang sendiri, sehingga menyederhanakan peraturan-peraturan yang ada. Namun, selama proses perumusan hingga pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat beberapa permasalahan yang sampai memicu aksi protes di berbagai kota di Indonesia. Sebelum memahami permasalahan Undang-Undang Cipta Kerja, perlu dipahami terlebih dahulu kronologi perumusan, pengesahan, hingga gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 5 Oktober 2020, tepatnya pada pukul 17.52 waktu Indonesia Barat, RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi undang-undang. Dengan rincian, 7 fraksi menyetujui, di mana 1 fraksi menyetujui dengan catatan, serta 2 fraksi menolak. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, terdapat simpang siur draft yang disahkan oleh DPR. Draft pertama yang disahkan berjumlah 905 halaman, tetapi mengalami revisi menjadi 1035 halaman. Setelah itu, draft final Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan sebanyak 812 halaman. Sekjen DPR, Indra Iskandar, berdalih revisi draft Undang-Undang Cipta Kerja setelah pengesahan dilakukan karena menyesuaikan ukuran kertas serta ditemukannya salah ketik atau typo. Draft final setebal 812 halaman kemudian diserahkan kepada Sekretariat Negara pada tanggal 14 Oktober 2020 untuk ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di saat yang sama, pembahasan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja dilaksanakan untuk membuka partisipasi masyarakat dalam undang-undang terkait. Namun, setelah diserahkan ke Sekretariat Negara, draft kembali mengalami revisi pada tanggal 22 Oktober 2020 dari 812 halaman menjadi 1187 halaman. Pada akhirnya, Presiden Jokowi dan Menkumham Yasona Lauli menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020. Meskipun gelombang aksi demonstrasi menolak pengesahan undang-undang kontroversial ini dilakukan di kota-kota seluruh Indonesia. Sebagai respons untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, 6 penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Oktober 2020. Setahun setelah gugatan, tepatnya pada tanggal 25 November 2021, MK memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Inti dari putusan MK adalah menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tidak menggunakan asas keterbukaan pada publik dalam pembentukannya, serta diberikan waktu selama 2 tahun untuk memperbaiki undang-undang terkait. Jika dalam 2 tahun tidak diperbaiki, Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan tidak berlaku sepenuhnya. Setelah putusan MK dikeluarkan, Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku di mata hukum. Tetapi, pemerintah tidak boleh membuat peraturan baru selama masa perbaikan. Representatif politik dalam perumusan UU Ciptaker Omnibus Law menuai kontroversi publik. Pemerintah sebagai representasi dari masyarakat menuai kontroversi dengan beberapa kejanggalan yang terjadi dalam perumusan UU Ciptaker Omnibus Law tersebut. Undang-undang yang bertujuan baik untuk menyederhanakan undang-undang, jika tidak dapat disampaikan dengan baik, dapat menimbulkan kontroversi. Perumusan yang menuai kontroversi mencirikan representatif yang buruk dalam menyampaikan hal tersebut kepada publik. Ditambah dengan berubah-ubahnya draft sampai peresmian yang menggemparkan publik karena publik secara tegas menolak Omnibus Law tersebut dan meminta revisi dalam undang-undang tersebut. Pemerintah dinilai tergesa-gesa dalam peresmian UU Cipta Kerja Omnibus Law dan dinilai kurangnya transparansi kepada publik sehingga menuai kontroversi. Sebagian besar masyarakat terutama kaum buruh merasa tidak terwakili kepentingannya dengan adanya UU tersebut. Berbagai unjuk rasa dan demonstrasi oleh para buruh dan mahasiswa dilakukan untuk menolak UU tersebut. Adanya kecurigaan bahwa undang-undang tersebut merepresentasikan kepentingan golongan tertentu.
terjadinya kestabilan politik selama perumusan UU Cipta Kerja tersebut. Dimulai dari kebebasan pendapat yang dibungkam dan aparat yang melakukan tindakan yang semena-mena. Kericuan tersebut dapat dikatakan terjadi karena komunikasi pemerintah yang kurang dapat menyampaikan ide dan gagasannya tersebut kepada masyarakat. Dan pada akhirnya MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja Omnibus Law sebagai inkonstitusional bersyarat karena bertentangan dengan UUD 1945. Kritik yang disampaikan oleh para aktivis seolah-olah menjadi terbukti dan benar adanya. Pemerintah diharuskan untuk merevisi undang-undang tersebut dalam kurun waktu 2 tahun. Diperlukannya penyampaian secara transparan dan jelas kepada publik dalam revisi undang-undang tersebut karena pemerintah menjadi representasi dari masyarakat. Pemerintah seharusnya menyampaikan ide-ide tersebut dengan melihat bahasa dan budaya yang ada di masyarakat agar penyampaian tersebut dapat diterima baik oleh masyarakat.